Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah zat anu maha rahman anu maha rahim dina enjing-enjing ayeuna ngalungsurkeun rahmat kasalamatan kali barokah ka Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan Allah zat anu maha rahman anu maha rahim tiasa ngompolkeun Bapak Ibu hiji waktos sanes nganungkul di Masjid Agung Ciamis, tapi di hiji masjid nalika simkuring lebet ka ieu masjid viewna sapertos di Raudhah ieu sapertos di Masjid Nabawi tihang-tihangna warnana. Jadi mudah-mudahan hiji saat hiji waktos Bapak Ibu anu hadir di masjid ieu biasa dikempalkeun ku Allah di Raudhah Masjid Nabawi. Kalebet anu ngaaminkeun doa-doa anu nembe mudah-mudahan Allah ngalunaskeun hutang-hutangna. Nah, amin anu terakhir mah leuwih tarik tibatan amin anu sadeacan. Siga Bapak Ibu mah hoyong dilunaskeun hutang daripada diangkatkeun ka Nabawi gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Simkuring bingah dina enjing-enjing ayeuna biasa hadir di tempat di Ciamis. Sering ngalangkung ka dieu mah tapi nembe ayeuna pisan lebet ka ieu masjid. Hatur nuhun ku pangulem di PD Persis Ciamis dina saat ayeuna. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Simkuring moal ngodok anu jero urang cobian ngaevaluasi ngukur ngeunteung ngeunaan bumi urang masing-masing, ngeunaan keluarga yang ternyata urusan keluarga ini bukan hal yang mudah. Mengurus keluarga ini bukan hal yang enteng. Nepikeun ka aya paribasa gagalna ngurus hiji imah anu ngarasaan akibatna lain imah eta wungkul, bahkan bisa jadi sanagara ngalaman riweuhna ku hiji imah. Dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu nguningakeun ka urang sadayana bahwa ternyata urusan kualitas seseorang manusia itu bukan diukur dan dilihat dari apa yang dia lakukan untuk negaranya, bukan dilihat dan diukur dari apa yang dia maksimalkan untuk masyarakatnya, bukan dilihat dan diukur seberapa banyak harta yang diberikan untuk umatnya. Tetapi Rasulullah dengan tegas menyebutkan ukuran kebaikan seseorang dilihat seperti apa dia berbuat baik untuk keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik kepada keluarga aku. Ibu-ibu cung anu gaduh caroge keneh, cung anu gaduh caroge sakedikan gini ngaracung ayeuna mah. Tapi da beda cara ngacungna teh. Aya nu saeutik, aya nu setengah, aya nu yakin pisan gitu. Siga nu teu percaya diri, boga salah kitu. Ibu-ibu upami gaduh caroge ibu bageur ka istri tatangga ibu.
Kiran kinten dicurigai itu, Bu. Curiga moal Ibu. Bu, curiga moal? Temenang curiga. Apan tatangga Ibu teh mitoha manehana. Kalau Ibu sorangan eta teh. Tapi kalau kemudian ada seorang suami yang berbuat baik pada istri orang lain, tapi tidak pada istrinya sendiri, kata Rasulullah SAW, itu bukan manusia terbaik. Karena realitanya, kenyataannya di kita, banyak orang yang lebih baik kepada orang lain daripada keluarganya sendiri. Betul? Cik para bapak, lamun ngobrol, kinten-kinten, anteng jeung istrinya lira atau jeung istri batur, Pak? Ibu tenang, bapak heula ditanya na itu. Tau kang jawab Ibu mah. Kinten-kinten, Bu, Ibu lebih melayani suami sendiri atau suami orang lain? Suami? Orang cobian ukur. Upami Ibu gaduh warung nasi. Di warung nasi eta Ibu tos nyayogikeun seueur duangeun, seueur pasakan. Sumping pelanggan ka warung nasi Ibu. Dina etalase tos sayogi endog dadar. Cek pelanggan teh, abdi mah hoyong endog ceplok. Didamelkeun moal ku Ibu. Didamelkeun. Cek pelanggan teh, hoyong sambal kecap jeung cengek. Nah, damelkeun moal? Damelkeun. Beres pelanggan uwi, caroge Ibu dugi ka bumi. Cek salaki Ibu teh mah hayang dahar jeung endog. Cek Ibu teh tuh aya na etalase endog dadar. Cek bapak teh hayang endog ceplok dijieunkeun moal. Nu ngajawab bapak teh moal cenah. Cek Ibu teh ieu we nu aya ngirimu-rimu teuing. Egi sarua endog kelebar. Cek bapak teh nya sok atuh nu ieu we, tapi hayang tambahan sambal kecap. Cek Ibu teh miriweuh, ieu cengek cetrokan ku bapak. Sarua ladana. Jadi Ibu lebih melayani siapa? Suami orang lain. Kira-kira bapak, Pak, mun ngobrol leuwih anteng jeung istrinya lira atau istri batur, Pak? Sim geuring, Pak, digeleunang ku pun bojong. Sim geuring diorompok sebat abah. Saur pun bojong, abah mah meni anteng ari ngobrol jeung ibu-ibu nu lain mah. Ari jeung abdi meni gancang beres ngobrol teh. Cek sim geuring teu meunang kitu. Dan memang butuh dilayani. Nya nah bet ka sim geuring teu leuwih hade pun bojo teh. Tadi mah pas aya ibu-ibu nelpon 3-4 jam. Ditelepon anguk-unguk-ungukan. Muhun, mangga, beres, insya Allah, didoakeun pisan, meni andalem nih ka batur mah. Nah, ari sim kuring nyarita, kakara ge, bah, adik kanu itu mah, muhun, mangga, adik ka abdi mah, few minutes later, beberapa menit kemudian suaranya berubah menjadi, aya Pak, nu pernah ngalaman gitu? Cung, baturan sim guring, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, standar kebaikan itu bukan dilihat dari kebaikan yang dia kerjakan untuk orang lain, tapi kebaikan apa yang dia maksimalkan untuk keluarganya sendiri. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Eta nu kedahajian dasar urang dinten ayeuna. Bapak Ibu, ternyata populasi penduduk dunia pada hari ini jumlahnya luar biasa fantastis, Pak. Penduduk dunia jumlahnya 7,95 miliar. Luar biasa, 7,95 miliar. Dan 3,5%-nya adalah penduduk Indonesia dengan jumlah 279 juta. Dan mereka yang masih hidup di alam semesta ini, yang usianya di atas 65 tahun, di dunia hanya jumlahnya 10%, dan di Indonesia jumlahnya hanya 7% saja yang usianya di atas 65 tahun. Siga di Masjid Yesim kuring yakin nu umurna 65 tahun moal leuwih loba tibatan anu saacana. Cung, anu yuswana 65 kaluhur.
Tuh kan sakieuan aya aki-aki bapana teu ngacung kunaon bapak mah lain 65 75 ka luhur geus leuwih aki-aki. Dan populasi yang kedua yang usianya 15 sampai 64 tahun itu menempati jumlah yang paling banyak. Jumlahnya di dunia 65% dan di Indonesia 68%. Cobian orang tinggal, orang ukur. Bapak Ibu nu hadir di masjid ieu nu yuswana rentan 15 dugikeun ka 64 tahun. Cung. Tuh nya. Di masjid ieu langkung seueun. Patarosanana. Nah, anu 65 ngan saeutik kamarana? Kamarana apa? Geus maraot Bapak Ibu. Sudah tidak ada teman-teman yang lain sudah meninggal dunia. Kalau kemudian kita melihat realita, ternyata jumlah penduduk baik di Indonesia atau bahkan di dunia, jumlah yang paling banyak itu mereka yang usianya 15-64 tahun, maka logikanya dengan jumlah penduduk usia yang ini paling banyak, maka seharusnya Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan energi cinta lebih banyak, kebutuhan mencintai dan dicintai jauh lebih besar untuk usia 15-64 tahun. Punten, Pak, Bu. Upami aya duda, aya janda. Di dia aya duda janda? Cik, duda mah duda. Cung duda. Ya. Janda. Cung. Saha nu muni ngajodoh poe ayeuna? Dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang usianya punten janda atau duda di atas 65 tahun, hasrat untuk mencintai dan dicintainya tidak akan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang usianya 15 sampai 64 tahun. Betul? Bapak Ibu, nu yuswana 15 ke 64 tahun, kinten-kinten terhadap pasangan masih mencintai, Pak? Masih. Nu 64 tahun kaluhur pada pasangannya masih mencintai? Masih mencintai? Lamun masih mencintai simpul rek ngajawab pret. Nah, habat pret kunaon? Bukan mencintai, tapi karunya. Sok kira Bapak Ibu ayeuna nu 64 tahun kaluhur rek di masjid mapah duaan, silih cekelan, pedah bogo, pedah karunya. Tuh tinggal ya. Ni romantis gitu si mas silih cekelan lain bogo karunya sieun labuh. Sieun nyasam, sieun kusruk dan lain-lain. Maka sebetulnya bagi mereka yang usia 15 sampai 64 tahun kadar mencintai dan dicintainya akan jauh lebih besar. Tapi fenomenanya Bapak Ibu, ternyata dari hasil survei Badan Pusat Statistik menyebutkan dari rentan tahun 2014 sampai 2023 ternyata yang belum menikah jumlahnya bukan semakin menurun tapi semakin banyak. Yang menikah semakin turun. Yang belum menikah semakin naik maksudnya, yang menikah semakin turun. Di 2014 yang tidak menikah, yang belum menikah 54%. 2023 kemarin semakin naik 68%. Yang menikah di 2014 44%, tapi di 2023 turun jadi 30%. Artinya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau menikah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya pondasi yang tadi. Padahal ternyata kebaikan seseorang itu akan terlihat dan diukur seperti apa dia berbuat baik untuk keluarganya. Termasuk fenomena yang muncul pada hari ini. Kenapa semakin banyak orang yang kemudian tidak mau menikah? Karena mereka melihat dengan betul banyak orang yang melakukan pernikahan tapi pada akhirnya berpisah dan bercerai. Atau yang kedua, fenomena yang muncul pada hari ini, terlampau banyak orang-orang yang melakukan KDRT. Naon Pak KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Padahal KDRT ini level yang paling rendah. Level ke atasnya ada KDRW, KD Lurah. Nyepan KDRT mah paling handal Pak, RT mah. Tapi orang kemudian takut dan khawatir dengan hal itu.
Daripada nikah kemudian KDRT lebih baik tidak sama sekali. Daripada nikah kemudian bercerai lebih baik tidak sama sekali. Padahal kebaikan seseorang tadi saya sampaikan Pak, terlihat dan diukur seperti apa dia berbuat baik untuk keluarganya. Nah, Numawi, Bapak Ibu sadayana, sebetulnya urusan keluarga ini akan mengantarkan banyak kebaikan, termasuk banyak keburukan. Bapak Ibu lamun meninggal kondisi negara urang poe ayeuna, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Cing jelas Pak ngajawabna. Baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Lamun tidak baik-baik saja, Bapak pindah ke mana? Coba sok. Pan di Indonesia, Bapak teh ieu teh pindah ke IKN teh naon pindah ke IKN. Bahwa ternyata Bapak Ibu, baik dan tidak baiknya sebuah negara saja yang jadi standar ukurannya bukan tentang bagaimana negaranya, tapi tentang bagaimana keluarganya terlebih dahulu. Kita Pak, orang-orang yang bermasalah di negara ini awalnya dari mana? Dari keluarga Pak. Kalau kemudian keluarganya beres, maka keberesannya akan sampai ke atas puncak Pak. Tapi kalau kemudian keluarganya tidak beres, maka ketidakberesan keluarga ini akan berdampak tidak hanya untuk keluarganya saja, bahkan sampai selevel negara pun akan merasakan dampak ketidakberesan sebuah keluarga. Betul? Betul. Jadi kita kumaha tuh ayeuna Pak? Bagaimana ikhtiar kita mengantarkan keluarga ini menjadi corong, menjadi sumber, menjadi pusat kebaikan. Bahkan peradaban bangsa dan negara ini dimulai dari keluarga. Bapak Ibu, anu kantos ibadah umroh, ibadah haji, ngaraoskeun pisan kumaha nikmatna ngaleueut cai Zam-Zam. Bapak Ibu, aya nu hoyong umroh? Cung hoyong umroh. Bapak teu kudu ngalieu ka batur ngeracung teu. Jol ngalieu kelas kan batur. Hoyong umroh Pak? Aya artosna. Heuh eta masalahna. Tapi Pak tidak perlu khawatir, karena berangkat ibadah umroh, ibadah haji itu sebuah proses yang kita tidak pernah tahu dari mana arah dan jalannya. Gampil jang Allah mah Pak. Sangat mudah, luar biasa. Bagi orang yang menikmati ibadah umroh, ibadah haji, menikmati betul satu di antara sekian ragam kenikmatannya, air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu berasal dari kesalehan sebuah keluarga. Kalau kemudian keluarga pada saat itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguatkan kesalehannya, maka keberkahan air Zam-Zam sampai dengan hari ini tidak mungkin bisa dinikmati. Nah, jadi ngulang kieu Pak. Bapak kamari kurban, anu teu kurban ngarosan dagingna, kinten-kinten nikmat teu? Nikmat mana daging kurban atau daging meuli di pasar? Nikmat daging kurban sabab berkah Pak, lain gratisna. Ada keberkahan. Dan bukankah kenikmatan kita menikmati daging kurban itu berawal dari kesalehan sebuah keluarga? Tapi ketika sebuah keluarga tidak baik-baik saja, maka dampak buruknya akan terus berlanjut, akan terus dirasakan oleh orang-orang yang berikutnya datang. Maka yang pertama Pak, jika disebutkan keluarga, simkuring tumaros, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Saha ari keluarga Bapak Ibu teh? Bapak gaduh keluarga? Gaduh. Upami disebatkeun Pak, Bu, kumaha kulawargi sarehat, kinten-kinten nu kabayang, nu kaemut ku Bapak Ibu dina emutan, kinten-kinten saha wae anu muncul? Istri, anak, incu, minantu, buyut. Nah, bet aya buyut sagala. Atos gaduh buyut? Serius itu Pak? Tos gaduh buyut? Tapi dah kata wisna mah yuswana 34-40 tahunan gitu. Salagar kene.
Kalau kemudian ditanya siapa keluarga, pertama Pak, apakah muncul wajah orang yang selama ini berbagi darah dengan bapak ibu, ayah, ibu, saudara kandung, sepupu, paman dan bibi? Kalau iya, alhamdulillah. Tapi yang kedua Bapak Ibu, apakah lengkap dengan memori atau episode kehidupan? Tidak. Disebutkan keluarga, jual emot, istri. Kira-kira kenangan apa yang Bapak simpan dengan Bapak, dengan istri Bapak? Ketika menyebutkan anak, apakah ada kenangan itu, Pak? Karena berkeluarga tidak sekedar berinteraksi saja, tidak sekedar berkumpul saja, tapi kira-kira kenangan apa yang Bapak simpan? Kenangan apa yang Bapak sudah torehkan di perasaan dan pikiran mereka, Pak? Jika lengkap, maka itu keluarga. Tetapi Pak, jika menyebutkan istri ditaruh, kenangan apa yang Bapak dapatkan dari istri? Cek Bapak teh, asa eueuhnya. Maka istri bukan orang yang Bapak rindukan, bukan bagian keluarga yang penting bagi Bapak. Imak kieu we, Bu. Upami ibu ngantunkeun ti payun punten nya. Kinten-kinten Bapak bade kumaha? Nikah deui. Ibu tong sok suudzon jo langsung mun ibu mawat bapak mah kawin deui. Sebetulnya bapak mah teu perlu nungguan ibu mawat enake harayangeun kawin deui mah. Betul Pak? Ngan masalahna dua, kahiji teu wani, kadua eueuh nu daekeun eta unggul. Damun wani jeung daekeun mah prung jadi. Bapak ditinggal wafat oleh ibu. Bapak tidak menikah langsung. Tapi 10 tahun kemudian Bapak menikah lagi dengan perempuan yang iya atuh Pak nu geulis atuh Pak. Moal eta geulis moal kersa Bapak oge. Jeung anu geulis jeung anu bager. Bapak ngobrol ka istri nu enggal eta. Bu, Bapak teh kantos nikah kapungkur mung dikantunkeun maot ku istri Bapak 10 tahun kapengker. Saur Bapak ka istri nu enggal, Bu, sepanjang hidup dengan istri pertama Bapak mendapatkan banyak kebahagiaan. Karena istri Bapak yang pertama itu luar biasa taatnya, luar biasa solehnya, luar biasa bagerna, luar biasa sabarna. Maka mudah-mudahan ibu pun juga akan sama seperti istri Bapak yang pertama. Ibu sudah wafat, ibu sudah tidak ada, tapi Bapak menceritakan kebaikan ibu pada istri yang kedua. Kira-kira bagaimana perasaan ibu ketika sudah tidak ada, tapi yang dibicarakan kebaikan-kebaikannya? Kumaha Bu perasaannya? Bu? Nyamua bisa ngarasakeun da geus maot ibu mah. Tapi kebayang sebaliknya, Pak. Kalau Bapak yang sudah ditinggal wafat oleh ibu 10 tahun yang lalu menceritakan pada istri yang barunya, cek Bapak teh, Bu, Bapak pernah nikah 10 tahun kapengker jeung moal manggihan pamajikan anu pangriweuhna, pangrudetna, pangahesekeunana iwati pamajikan Bapak nemot 10 tahun ka tukang. Ibu geus maot. Kira-kira lamun ibu uninga Bapak ngobrolkeun kitu ka istri nu enggal, rek ngajung jurigan Bapak moal. Bade ngajung jurigan moal Bu? Tuh tinggal Pak bade geus maot we ngariweuhkeun ibu mah. Komo keur hirupna sigana teh. Maka sebetulnya Bapak Ibu, konsep berkeluarga kita pada hari ini bukan sekedar berkumpul antara ayah, ibu, anak, menantu, cucu, bukan. Tapi tentang kenangan apa yang kita simpan di mereka, Pak. Bapak Ibu, pamisim kuring masian rating angka 1 sampai 9. Dah 10 mas sempurna. Kira-kira Pak, upami ditaroskeun, seberapa penting diriku bagi keluargaku? Kinten-kinten Pak, mun Bapak ditaros kuno sanes, Pak, ari Bapak penting teu jang kulawarga Bapak? Sabaraha angkana? Nah jadi ngahulang kieu. Itu baru keluarga ente. Lamun dipasian angka, Pak, Bapak nyebarkeun angka sabaraha?
salapan cek saha cek bapak eta taroskeun ka murang kali, taroskeun ka istri bapak. Kira-kira sepenting apa bapak bagi istri, sepenting apa bapak bagi anak, Pak? Seperti halnya seorang suami untuk istrinya. Kira-kira bapak sebagai seorang suami penting tidak bagi istri bapak? Penting tidak? Sabaraha punteuna lamun basa di pasien punten salapan kantos taroskeun ka ibu, taroskeun ka ibu. Mah, sepenting apa bapak bagi hidup mama? Cobian kak Pak, oke beres pangawasan bari ngabubur bari mapa cepengan panangana taroskeun ka ibu. Mah, sepenting apa bapak bagi hidup mama? Cek ibu teh be aja, biasa-biasa saja. Nah, hampir biasa-biasa saja nyedarek aya rek anggar we kieu. Kira-kira Pak, kalau begitu adanya, apa yang Bapak rasakan? Kira-kira Bapak Ibu, sepenting apa Bapak dan Ibu bagi anak-anak? Harus ditanyakan Pak, ke anak-anak kita, aku penting nggak buat kalian? Bapak penting tuh kanggo hidup sadayana. Bapak Ibu, karena kepentingan kita pada keluarga kita tidak harus menunggu sampai nanti di alam akhirat. Ketika masih di alam dunia, pasti kita akan menemukan jawabannya. Para bapak yang memiliki anak perempuan pasti akan dijawab sama Allah sebelum bapak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak perempuan bapak sudah dewasa, dia datang kepada bapak, Pak, teteh tos dewasa, tos cekap kanggo nikah, yuswa teteh 22 tahun. Pak, nyungkeun pangmilariankeun jodoh kanggo teteh. Tapi jodohna hayang anu bageur, anu soleh, anu tanggal waler, anu bijaksana sapertos teteh ningali bapak. Kinten-kinten Pak, upami murang kali istri bapak nyaros kitu ka bapak, rek dijawab atau rek ditangkep ku bapak? Pak, nah ngahul. Pak, simkuring Pak, setiap sholat, pami ngadoa, hoyong doa nu eta Pak kacumponan. Lagi simkuring kada murang kali istri Pak. Saya berharap satu hari nanti anak saya yang perempuan ngomong pada saya, bicara pada saya, Bah, upami tos dewasa, pangmilariankeun jodoh kanggo teteh, hoyong anu bageur, anu soleh, anu ageng siga abah. Saya berharap seperti itu. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu punya anak laki-laki ibu sumping ka ibu, nyarios ka ibu, mah aa tos dewasa, tos cekap kanggo nikah, yuswa aa 25 tahun, pangmilariankeun jodoh mah kanggo aa, pangmilariankeun mah kangge aa. Tapi mah please, entong siga mama teh geus capek mah, ngapoe dicarekan wae, digeleneng ku mama, dicerewedan ku mama, ate geus riut mah 25 tahun bareng jelema siga kitu. Matakan pangmilariankeun jodoh ayeuna jangan tapi entong siga mama. Kira-kira Bu, lamun budak ibu nyarios kitu ka ibu, rek dikumahakeun ku ibu? Jo langsung diteke ari maneh, tuh kan galak mamahnya. Bapak Ibu, karena sejatinya apapun yang kita lakukan dengan keluarga kita hari ini, kita sedang menyimpan kenangan bagi mereka, Pak. Pak, simkuring kantos ngempol sareng murang kali santri kelas 3 SMP 3 sanawiyah. Simkuring naroskeun Pak, kata murang kali who's your idol? Siapa yang jadi idola kalian? Beragam Pak jawabanna teh. Aya nu ngajawab idolaku Sandiaga Uno. Idolaku artis, idolaku Virsa Bestari lah. Eta ada yang jawab idolaku BTS Pak. Uninga Bapak Ibu naon BTS teh? Saha? Sanes BTS teh Betaria Sonata. Zaman saha cenah eta?
Tapi Pak, sim kuring nguping hiji murang kali istri, dia menjawab, ayah. Sim kuring miwarang kata mereka, dia neng gelis. Kapayun, saya nanya sama anak itu, siapa idolamu? Ayah. Sim kuring Pak ngahuleng Pak. Di antara sekian banyak santri yang hadir, tapi dia menjawab ayah. Sim kuring tumaros, kenapa ayah? Tidak yang lain seperti teman-teman kamu? Dia jawab, karena ayah sudah terlampau banyak menyimpan kenangan manis di perasaan dan pikiran aku. Pak, ngahuleng sim kuring Pak, nguping kita jawaban. Sim kuring tumaros, bapakmu kerja apa hari ini? Dia jawab, mohon maaf Bah, bapakku sudah tidak ada. Beki ngahuleng sim kuring gitu kan kota budak. Aduh maaf atuh ya, kalau abah mengganggu perasaan kamu. Dia jawab, tidak apa-apa, saya sudah baik-baik saja. Sim kuring tumaros deui, kapan bapakmu meninggal dunia? Dia jawab, Pak, ketika aku kelas 2 SD. Ramakna sepuhna ngantunkeun nuju kelas 2 SD dan sekarang kelas 3 SMP, dia masih mengidolakan bapaknya. Kira-kira Pak, mun murang kali urang ditaros. Nah, sepenting apa bapakmu bagi hidupmu? Cek budak deh, teuing atuh. Sakapung aya sakapung eueuh cenah. Di pentaan duit kalah amek cenah, ari pas palebah ngarokok ngelepus we hantem. Diajak jalan-jalan, "Haream, capek." Ari pas merek ngusuk pang sagetna sorangan. Cek budak teh. Pak, sim kuring nguping tawaran murang kali, saya belajar juga pada akhirnya. Kira-kira kenangan apa yang harus saya simpan di anak-anak saya? Karena Nabi Ibrahim saja ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah dengan kalimat waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Berkeluarga itu bukan tentang berinteraksi saja, tapi kenangan apa yang akan dikenang oleh orang-orang yang datang kemudian ketika kita sudah tidak ada. Waj'alli, ya Allah jadikanlah aku lisana sidqin fil akhirin, kenangan yang baik, ucapan yang baik untuk orang-orang yang datang kemudian. Akhirnya apa? Sim kuring uwi karorompok diajar kedah kumaha Gusti carana supaya sim kuring tiasa nyimpen kenangan saya jang pun anak jang pun bojo. Da ngarumaoskeun nembe apalna ka dieunnakeun, nembe uninga ka dieunnakeun. Baheula mah teu apal, seolah-olah berkeluarga itu hanya selebrasi cinta saja. Itu bogoh, orang bogoh, prum. Itu cocok, orang cocok, prum. Sama-sama dengan kesukaan yang sama. Itu bagi sebelah, orang bagi sebelah, prum. Padahal ternyata bukan itu. Kenangan apa yang kita simpan untuk anak-anak kita. Sim kuring Pak, hiji sonten emut pisan, pun anak ngobrol ka sim kuring. Bah, hoyong jalan-jalan. Tar sim kuring dina HP Pak, keur capek sim kuring teh. Tapi sim kuring emut nu tadi teh, jangan-jangan ini momen saya memberikan kenangan untuk anak saya. Agar kemudian waja'alli lisana sidqinnya muncul nanti satu hari. Kasim kuring, hayu atuh teh, urang jalan-jalan. Pun anak hari kita menuju kelas sanawiyah. Naik motor Bah, hayu naik motor. Dia kemudian mulai Pak dibonceng sama saya dan dia mulai menyimpan pipinya di punggung saya. Plok gitu. Kabayang Bapak-bapak? Kang, boleh pamraktekeun jadi. Dia menyimpan pipinya di punggung saya. Ketika saya membonceng anak saya Pak, dalam hati saya bilang, teh, hari ini teteh butuh punggung abah. Satu hari nanti abah yang butuh punggung teteh. Semakin sim kuring ngadoa siga kitu Bu, sim kuring beuki nambahan ngaraos nikmat Bu. Pun anak nempelkeun pipina ka taong sim kuring. Majeng teras Pak motor teh. Kemudian dia mulai mencoba memeluk saya, nangkep ka sim kuring. Dan berenang tarik motor teh, nangkep ka sim kuring. Tapi qadarullah Pak, tetepung leungeunna teh. Teuing kumaha teuing pondok teuing leungeunna, teuing kana teuing jaketna, lain badag teuing awak bapana lain. Dia memeluk saya, tapi tidak ketemu tangannya, maka dia menyimpan kedua tangannya di saku jaket saya. Cek sim kuring teh araoskeun ayeuna patuangan abah beuleud siga ieu. Teteh prayogi nangkep ka abah, tapi hiji waktos dina mana sim kuring Pak, kitu sim kuring ngobrol teh.
tapi satu hari nanti saya yang butuh dipeluk oleh engkau, wahai anakku. Pak, berjalannya waktu, kemudian ketika dia lagi ulangan, hiji enjing Pak, nempangan simkuring. Bah, nuju ulangan, riut, sorpo simkuring teh, semangat. Dan saat itu Pak, adalah saat yang aku tidak pernah akan melupakannya. Pun anak, nyungkeun ka simkuring kieu, bah, peluk. Kenapa ingin dipeluk? Sarpun anak, biar tenang. Simkuring nangkep pun anak, bajeng diusapan tonggongna. Nun Gusti, titip pun anak. Aku titipkan anakku kepada engkau ya Allah. Jangan sampai ada laki-laki manapun yang menyentuh fisik anak saya ini, kecuali laki-laki yang halal yang saya nanti akan nikahkan dengan anak ini. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang bagur, laki-laki yang pintar, hafal Quran, anak orang kaya, satu-satunya, keun bae indung bapana gering wae oge. Entong meureun Pak ngaduakeun gitu mah. Saya titipkan sama Allah Bapak Ibu. Dan ternyata ketika simkuring uninga Pak, uninga ti rencanganana, ketika di kelasnya gurunya bertanya, siapa yang jadi idolamu? Simkuring pan bikin kangahulang. Anak saya jawab, Abah. Abah. Saya simkuring ini hadiah terbesar yang Allah berikan pada saya. Kira-kira Pak, mending kene orang jadi idola murang kali orang, atau kita jadi idola untuk orang lain? Pak, itu araya. Nah, jadi ngahuleng kieu. Terharu, sedih, budak saha kitu eta. Lah budak simkuring, budak Bapak Ibu eta. Bapak Ibu, maka ternyata sebetulnya berkeluarga bukan tentang berkeluarga saja, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan mereka, kenangan apa yang kita simpan pada mereka. Numawi Pak, keluarga itu bukan hanya sekedar terikat ikatan darah saja, bukan ikatan nasab saja. Karena sebelum Bapak menikah dengan istri Bapak, kira-kira Bapak siapanya ibu, ibu siapanya Bapak? Bukan siapa-siapa, ya betul Pak? Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah menikah, yang asalnya bukan siapa-siapa menjadi suami istri atau jauh siapa-siapa dari Bapak. Yang asalnya bukan siapa-siapa jadi jauh siapa-siapa suami istri, jauh siapa-siapa. Tapi ternyata Pak, keluarga bukan tentang ikatan pernikahan saja. Bukan tentang ikatan berkeluarga saja, dia anak saya, dia orang tua saya, tetapi lebih daripada itu Pak. Berkeluarga itu ikatan keimanan, ikatan sama-sama muslim, ikatan ketaatan. Karena Nabi Nuh alaihissalam ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, meskipun Kan'an itu anakmu, betul Pak ya? Nama anaknya siapa? Kan'an. Kalau istrinya Nabi Nuh, siapa namanya? Siapa namanya Bu? Ibu Nuh, betul. Lingi di komplek mana? Bukan tentang ikatan pernikahan saja berkeluarga itu, tapi juga ikatan ketaatan. Bagaimana kita mengantarkan diri kita, keluarga kita, pasangan kita untuk sama-sama taat. Tapi taat saja tidak cukup, karena muncul problem yang lain. Problem yang lain betapa banyak keluarga yang tidak mendapatkan kebahagiaan karena tidak ada unsur penerimaan, Pak. Ternyata Bapak Ibu, Bapak siap menikah dengan ibu, ibu siap menikah dengan Bapak karena ada penerimaan. Bukankah pada saat sebelum menikah Bapak bukan siapa-siapanya ibu, tetapi pada saat Bapak mengucapkan saya terima nikahnya si fulana dengan mas kawin 500 gram emas dibayar kontan. Nah ibu ini wah aminkeun atuh. Jauh wah ieu mah. Ketika bukan siapa-siapa dan dimulai dengan kalimat saya terima nikahnya, maka mulai saat itu Bapak menjadi suami yang sah bagi ibu, ibu jadi istri yang sah bagi Bapak. Sejak kapan Pak?
Sejak ijab kabul ada penerimaan, maka mulai saat itu bapak jadi keluarga ibu, ibu jadi keluarga bapak karena sudah sama-sama menerima. Betul? Pak, bapak sekarang masih betah dengan istri bapak? Kenapa? Oh lumayan. Kenapa Pak masih betah dengan istrinya? Lain pedagis kalau til karunya lain Pak. Karena aku terima pasangan aku. Kenapa ibu masih betah dengan bapak yang sudah uzur hari ini? Karena ibu masih menerima bapak. Kalau kemudian sudah tidak ada konsep penerimaan, kira-kira apa yang akan terjadi di keluarga Pak? Masalah yang bertumpuk Pak, problem yang terus-menerus datang, tapi karena ada konsep penerimaan akan beda rasanya. Rumawi bapak-bapak, ibu-ibu, konsep penerimaan harus dihadirkan di tengah keluarga kita. Ibu mengkewangi upami bapak tos kulem tetep tarai bapak nyakeun bae rek peot, rek kerek, rek calangap, rek ngacai tetep pokoknya san galuluh salaki ibu eta teh batur tetep ku ibu teras ngobrol sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku terima kondisi suamiku hari ini, kelebihannya, kekurangannya, kebisaannya, ketidakbisaannya aku terima ya Allah. Jaga dia dengan penjagaanmu yang terbaik ya Rabb. Kuatkan pundaknya, kuatkan kakinya, antarakan ridhomu untuk engkau berikan pada kami ya Allah. Kira-kira Bu, lamun ibu geus ngobrol kitu sareng Allah, bari jeung ninggal bapak, kira-kira enjingna ibu beuki nyaah beuki geuleuh. Beuki nyaah atuh Bu. Enjingna bapak meraktekeun kitu ka ibu. Ibu geus kulem pelong ku bapak, ngobrol sareng Allah. Ya Allah, ini kieu-kieu teuing ya. Ieu teh irung atawa cabe gendot ya Allah. Ieu panon atawa terong Gusti. Kieu-kieu teuing ya. Disebutkeun kesemek heueuh. Pak, lamun bapak tidak menerima ibu, apa yang terjadi Pak? Tuh kan begitu. Rek neangan deui. Kira-kira ketika sudah mendapatkan yang baru, apakah akan sama seperti yang diharapkan? Tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Bandung Pak, aya survei murang-kali anu dengan sebuah pertanyaan, apa yang akan dilakukan oleh orang yang pacaran setelah mereka menikah? Anak-anak muda di Bandung menjawab, orang-orang yang pacaran setelah menikah pasti mereka akan berbuat sesuatu seperti apa yang mereka kerjakan sebelum mereka menikah. Kebanyakannya bilang begitu. Padahal kenyataannya tidak. Sebelum menikah, bapak dan ibu jaim. Jaga image. Betul ya? Api. Tapi geus nikah mah bukbrak saaya. Ibu baheula keur gadis ngabaso di alun-alun jeung bapak. Masih kena bobogohan kene. Cek bapak teh ka ibu teh, "Neng, eta saos dina lambai." Ibu nyanak tisu dielapna tarik teh kalaunan. Lalaunan keur gadis mah atuh diusap laun. Ibu geus nikah boga budak 3 ngabaso jeung bapak di alun-alun, kesangan lehoan. Ingsul-ingsulkan, kira-kira rek make tisu make tiung lain ku tiung kuleungeun soledat gitu. Nah ari baheula teh kitu karena bapak sudah menerima ibu, bapak kapungkur keur apel ka bumi ibu kantos teu ngahajakeun hitut di hareupeun calon pamajikan moal. Nah moal sieun teu ditarima. Kira-kira geus nikah diempet-empet tadi blatpret brot. Nah betuani da geus narima ayeuna
Kabayang Bapak Ibu kalau berkeluarga tidak ada konsep penerimaan, apa yang terjadi? Makanya banyak ahli filosof yang memberikan gambaran ada perbedaan mendasar antara hewan dengan manusia. Cik Bapak Ibu patarcingan heula, kira-kira naon bedana buaya jeung jelema? Udah gitu ibu-ibu mah cenah. Lamun jelema mah bisa jadi buaya, buaya mah teu bisa jadi jelema. Kira-kira buaya naon namina? Alah. Menyebutkan buaya darat curhat eta teh. Perbedaan antara hewan dengan manusia penerimaan, Pak. Manusia lemah, butuh yang lain dan butuh diterima. Beda dengan hewan. Meskipun seekor binatang dilahirkan dari induknya dan dia mencari induknya, tetapi pada saat induknya tidak ada, anak hewan ini akan mampu mencari makan sendiri, Pak. Karena Allah sudah mengilhamkan pada binatang sebuah insting mencari makanan sendiri tanpa harus disuruh. Tapi manusia tidak bisa, Pak. Manusia mah butuh diterima. Butuh diterima oleh bidan, oleh dokter, oleh orang tuanya. Bu, ibu gaduh orok ibu nangis, kinten-kinten sangkan repeh dikumahakeun ku ibu. Disusuan. Nah, ibu buat wani nyusuan budak eta. Karena bukan karena anak sendiri saja, tapi aku menerima dia sebagai anak aku. Lamun aya orok batur ceurik dek susuan moal. Nah, bukan jawabannya karena dia bukan anak saya, tapi aku tidak menerima kalau dia harus aku susui. Kira-kira Bu, lamun ibu ningali salaki ibu ceurik dikumahakeun ku ibu? Lamun ibu ningali salaki batur ceurik dikumahakeun ku ibu? Antepkeun we. Karena aku tidak menerima laki-laki itu. Jadi berkeluarga Pak, kalau tidak konsep penerimaan akan jadi masalah. Nah, maka contoh yang mana yang perlu kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita? Saha Pak nu kedah jenengan figur jang urang sadayana kalau kita yang mendapatkan keluarga teladan. Maka Allah menyebutkan dua sosok manusia, dan dua manusia ini kita doakan dalam setiap salat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali. Dua manusia ini yang Allah ajarkan pada kita untuk terus kita doakan. Yang pertama, Rasulullah SAW sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, kalau kita kemudian menjadikan Rasul sebagai teladan, sehebat apa pengetahuan kita tentang keluarganya Rasul? Sehebat apa, sepaham apa, semengerti apa ketika Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya. Bapak-bapak, ada satu hal yang hari ini sedang gencar dilakukan, disampaikan bahwa seorang suami itu harus banyak ngobrol dengan pasangannya. Istilahnya Pak, pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu bicara. Jadi pillow talk teh ngomong dengan cager meureun. Bukan ngobrol dengan bantal, maksudnya ngobrol dengan pasangan sebelum tidur. Harus pillow talk. Padahal Rasulullah Bapak Ibu berabad-abad yang lalu sudah mencontohkan kepada kita. Pak Rasul mah sakda acan kulem, beliau mendatangi istri-istrinya untuk mendengarkan curhat istrinya, mendengarkan apa problem mereka, apa yang mereka inginkan, dan Rasulullah mengajarkan pada kita seorang suami harus jadi pendengar setia untuk istrinya. Kenyataannya di kita hese banyak. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Rasul berinteraksi dengan anak-anaknya diajarkan betul. Dikasih tahu sama kita harus seperti apa ngobrol sama anak-anak, harus seperti apa berinteraksi dengan incu-incu. Yang kedua, orang yang kemudian dicanangkan, ditetapkan oleh Allah sebagai teladan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang kemudian Allah ajarkan pada kita untuk kita jadikan suri tauladan. Bapak-bapak, sabaraha istri Nabi Ibrahim alaihissalam? 2. Janten pami urang hoyong soleh siga Nabi Ibrahim kedah kumaha? Tuh, tadinya nyimpulkeun anak. Lamun urang hoyong soleh siga Nabi Ibrahim kudu taat gitu nya istri 2 ieu mah. Can beak hiji abdi sayang 2, Bapak-bapak. Kira-kira Bapak Ibu, 2 keluarga ini apakah punya problem? Sebanyak apa kalau dibandingkan dengan kita? Banyak mereka, Pak. Kita belum apa-apanya. Maka keluarga teladan bukan berarti mereka tidak punya problem. Tetapi pada saat masalah itu Allah berikan pada mereka, Allah yang akan totalitas membantu dan mencarikan jalan keluar untuk masalah-masalah mereka. Tong bujang rumah tangga Bapak Ibu. Bapak Ibu calik di masjid. Kinten-kinten aya masalah teh. Naon wae? Cangke, teras. Tunduh isu keneh, Pak. Kalebet simpuling biasa ninggal Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini hadir di masjid ini dan punya masalah? Biasa katawis, Pak. Tina cara calikna. Serius, Pak. Tuh, langsung bebenang lah siap kumaha. Bapak Ibu, saya bisa tahu siapa di antara Bapak Ibu yang punya masalah dari cara duduknya. 1. Nu calikna nyarande. Komo nyarane jeung nangunjar. Wah, eta mah loba pisan masalahna teh. Kira-kira punten Pak, nah abet nyarane kan boga masalahnya. Nah masalahna teh tuh cangkeng. Kira-kira nu teu nyarane aya masalah teu? Aya, teu kabagian nyarane pan eta masalahna teh. Tidak ada orang yang kemudian lepas dari masalah mau berkeluarga. Makanya apakah keluarga teladan tidak punya masalah? Banyak luar biasa Pak masalahnya. Tapi apa yang mereka ikhtiarkan? Bapak Ibu, yang pertama, terikat dengan nama Allah bukan karena sekedar cinta. Cabian tinggal apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim dan Hajar pada saat Ibrahim meninggalkan Hajar di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa. Tsumma qafa Ibrahim muntaliqan fattabi'ahu ummu Ismail. Nalika Ibrahim nyimpen Hajar sareng Ismail di tempat anu teh naon? Naroskeun Pak ummu Ismail teh Hajar. Faqalat ya Ibrahim aina tadhhab? Reka mana Kang? Manya tega ninggalkeun abi jeung budak di dieu. Aina tadhhab? Reka mana? Wa natrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'. Engkau pergi meninggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun. Manya tega cenah. Kemudian faqalat lahu dzalika miraran. Hajar mengulang-ulang pertanyaannya. Yakin bener rek tega ninggalkeun di dieu? Tapi Ibrahim kemudian tidak menoleh sedikit pun. Tapi pada saat Hajar mengikat pertanyaan itu atas nama Allah, Hajar bertanya pada Ibrahim, "Allahu alladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruhmu? Hajar sadar betul suaminya bukan hanya suami biasa untuk istrinya. Hajar sadar betul kalau Ibrahim bukan ayah biasa untuk Ismail saja, tapi sadar betul bahwa Ibrahim itu seorang rasul. Makanya diikat atas nama Allah. Qala na'am. Kata Ibrahim, iya. Qalat, kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kang, lamun leres ieu perintah Allah, silakan kau berangkat dan kami yakin, kata Hajar, fa innallaha la yudayyi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kira-kira Bapak Ibu, kekuatan apa yang mengantarkan semua ini? Cinta? Bukan, Pak. Tapi terikat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat banyak. Kira-kira kita bisa seperti ini, Pak? Harus bisa diikhtiarkan. Mengapa kemudian Allah memberikan contoh? Karena pasti kita mampu melakukannya. Tong aya paribasa. Da itu mah Nabi Ibrahim. Cek ibu teh,
Salah ke orang malain nabi, cenah. Tidak begitu. Kenapa kemudian disebut uswatun? Karena sawatnya sarwa, ada kesamaan yang bisa diikhtiarkan. Kalau bapak ibu-ibu, kalau Ramadan menjelang maghrib, cek bapak teh ka ibu, cek ibu ka bapak, pak, ada buka jeung naon, 5 menit deui ada. Can aya dahareun, can aya inuman. Cek bapak teh, tong hariwang, Allah moarek ngantep urang. Kira-kira ibu regreg moal dikitukeun ku bapak. Nah aku nanti regreg. Apa regreg? Bu hajar oge? Ngong adan tim Sinagung teh, Pak geus adan ieu teh. Can aya dahareun, can aya inuman rek jeung naon tajilna. Cek bapak, fa innallaha la yudayyi'una. Tong hariwang Allah moarek ngantep urang. Ibu beuki yakin atau beuki teh yakin? Bu, entong ambek, entong kesel. Ibu angkat ke dapur. Nyanak susuk takolkeun kana sirah bapak. Lamun coba nyeri, tenang, Allah moarek ngantep gitu. Please don't try this at home. Tong dipraktekeun eta mah, Pak. Mengapa kemudian Hajar yakin? Karena antara Hajar dengan Ibrahim ikatannya sama, Pak. Keluarganya diikat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau muncul problem di rumah tangga kita, di keluarga kita, maka pondasi ini yang perlu dipertanyakan. Apakah kita berkeluarga diikat atas nama Allah? Atau pedaku gelisna? Atau pedaku kasepna? Yang kedua, kalau kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita, ternyata penting menguatkan atas nama Allah, maka harus jelas visi berkeluarganya. Visi berkeluarganya karena mengharapkan ridho Allah. Termasuk menyerahkan totalitas sama Allah. Nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, karena Allah yang mengatur semuanya. Bapak Ibu, untuk urusan rezeki saja Allah yang mengaturnya, betul? Betul. Bapak Ibu yakin deh, yang rezeki Allah mengaturnya? Harus yakin. Sabarapa persen yakin? 100%. Lamun yakin rezekina diatur ku Allah 100%. Kira-kira pas dia kenceleng ngaliwat sabar diabuskeun. Nah, bet 2000 teh 20.000. Nu 20 mah jangan ngabubur. Jangan 4 20.000. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita, setelah diikat atas nama Allah, maka kuatkan visi berkeluarganya, visi robbaniyah. Kira-kira Pak, sekhawatir apa seorang ayah harus meninggalkan anak di tempat yang tidak apa-apa? Sekhawatir apa seorang suami harus pergi meninggalkan istri dengan anaknya yang tidak ada apa-apa? Kira-kira hariwang deh, Pak? Hariwang, Pak. Karena pun Pak, bagi ayah yang normal, tidak ada hal yang paling dia harapkan kecuali anak dan istrinya baik-baik saja. Termasuk kerinduan besar bukan sama orang lain, tapi sama anak-anak dan istrinya. Simkuring pas survei ke para bapak, kalau bekerja lama di luar rumah, 3 bulan, 6 bulan, setahun, kira-kira pas pulang siapa yang paling dirindukan? Banyak suami menjawab, anak. Kenapa anak? Sabab beda, jeung budak mah kasonona teh. Dari jeung pamajikan nages lila hirup lagi, ari jeung budak luar biasa. Uih ka bumi cenah, damel geus 3 bulan, pas dugi ka bumi budak nu satahun Pak, keur kulem tibra. Cek para bapak Pak, leungit kacapena teh. Paras kitu teh. Ningali budak keur tibra kulem calana, langsung we tasbih subhanallah, masya Allah. Gigireun eta budak aya indung budak sarua calana. Dibuntut 2 buukna teh. Kira-kira ucapan tasbih atau innalillahi? Innalillahi, pamajikan mikir kieu ceuing. Tidak ada suami yang kemudian siap membiarkan istri dan anak yang tidak ada. Tapi kemudian Ibrahim mengajarkan kita, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Beliau memulai dengan kalimat Rabbana. Ya Rabb, aku yakin Engkau yang mengatur semua urusan. Aku yakin Engkau yang mengatur skenario hidup. Aku yakin Kau sutradara terbaik di alam semesta ini. Tidak ada yang salah dengan skenario-Mu ya Allah. Tapi punten Pak,
kita sering kemudian ikut mengatur skenario itu. Betul ya? Sar para bapak, para ibu, lakong raos mana pak? Loba duit, loba hutang. Tuh pan geus ngilu ngaturnya. Mending sehat, mending gering. Itu bisa milih, Pak. Pantai dibahas menerima, Pak. Lain memilih. Ketika Allah memilihkan untuk kita sakit, dikumahakeun ku urang, diterima. Memilihkan sehat untuk kita, diterima. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita harus menerima skenario Allah. Karena kalau kita mulai ikut mencampuri skenario Allah, siap-siap pasti akan capek luar biasa. Tong membora ikut campur dengan skenario Allah. Skenario sinetron wae ibu-ibu masya Allah enak seul ngapriut. Sim kuring pernah bu ngilu nonton sinetron danyaan riut ungap seul mules segala aya. Cepun bojo kunaon nambet kitu kemi hese dek panggih oge ci sim kuring teh. Da ketika prung beres panggih tamat film nate ieu mah nu ieu malik ka ditu nu ieu malik ka dieu. Sim kuring ayo malik kita lancek dinya. Cuman wajah cicing atau bah kuma itu udah melila tinggal malik panggih beres filmna. Astagfirullahaladzim melila isim kuring teh nu ieu ngobrol jeung resepsionis nu ieu ningali keluar kana jendela padahal tinggal malik. Akhirnya pak bener pak malik tah malik handphone ragra ka handap tunggu lanceukna teh teu panggih deui wae ya Allah ya Rabbi melila itu cangkat dua nana malikna beda nu ieu ka itu nu ieu ka dieu Allahu akbar dicecem kuring pareman lila sim kuring pak diajar ngatur skenario sinetron wae capekna luar biasa. Komo lamun rek ngilu ngatur skenario Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim mengajarkan pada kita Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, mangga nyanggakeun. Anjeun nu maha mengatur semua urusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, keluarga teladan harus memiliki support system yang terbaik. Pak Ibrahim berangkat jauh dari istri dan anaknya. Tapi pada saat Ibrahim kembali pulang kepada Ismail dan ada perintah kurban, Ismail mentaatinya tanpa ada penyanggahan, tanpa ada protes dari Ismail. Kenapa demikian Pak? Karena Hajar sebagai istri Ibrahim mendukung penuh kenabiannya Ibrahim alaihissalam dengan cara pada saat bapaknya tidak ada, ketika Ibrahim tidak bersama dengan Ismail, maka Hajar tidak pernah menjelekan Ibrahim di mata Ismail. Kada ibu, hati-hati, jangan pernah menjelekan suami di mata anak-anak. Sejelek apapun, seburuk apapun suami ibu, jangan pernah membeberkannya di mata anak-anak. Sebaliknya juga kita Pak, sebagai suami juga begitu, tidak boleh menjelekan ibu di mata anak-anak. Iya mah bapak keur ngariung jeung orang kali menuju sarapan, bade sarapan. Ibu nyamperkeun anak piring, Pak, sarapanna ieu ayeuna jeung endog dadar. Cek bapak teh, "Mah, terima kasih untuk telur dadar yang disiapkan selama 6 hari berturut-turut ini." Kira-kira Bu, bapak teh muji atau nyungkun? Muji eta teh Bu. Memberi penghargaan, bakal beda reaksina. Lamun ibu nyimpen endog dina meja, ibu ngaleos ceuk bapak ka barudak teh. Siap-siap barudak bisul, siata bisul. Geus endog deui wae eta. Apa tuh? Bapak bisul kunaon? Gara-gara endog indung maneh eta teh. Endog indung maneh. Gara-gara endog mun digoreng ku indung maneh gitu maksudnya. Tidak boleh menjelekan karena Hajar kemudian tidak pernah menceritakan buruknya Ibrahim karena memang tidak keburukan. Yang disampaikan Hajar pada Ismail bagaimana bapaknya yang taat, bagaimana bapaknya yang soleh luar biasa. Pada akhirnya Ismail mentaati apapun yang diperintahkan oleh Ibrahim. Terakhir Pak, keluarga teladan itu bukan hanya disiapkan untuk hari ini, tapi menyiapkan generasi terbaik. Maka jangan pernah lupa doa Rabbi habli minas sholihin. Kehidupan kita Pak bukan hanya hari ini, tapi untuk generasi ke depan. Kalaupun hari ini negara kita tidak baik-baik saja, tapi kalau kita mulai dari rumah-rumah kita, maka insya Allah 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan bisa jadi akan lahir menteri, presiden, pejabat yang soleh
yang lahir dari Ciamis, Pak. Dari rumah Bapak Ibu sekalian. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pas jam 7 orang saparapat gitu teh. Karaos tuh, Pak. Karaos pisan sim goreng mah itu, Ibu. Ibu mah teu ngaraoskeun ka sim goreng. Bapak Ibu bilih aya nu bae naroskeun, mangga. Pami aya, pami teh tong maksa. Aya, Pak? Teu aya. Aya? Oh, aya. Mangga atuh. Ustaz, tadi Ustaz berbicara tentang keluarga yang baik. Dalam Al-Quran, At-Tahrim ayat 6, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tetapi sekelas Nabi, Ustaz, Nabi Nuh alaihissalam istrinya juga tidak beriman. Istri Nabi Lut alaihissalam juga tidak beriman. Dan yang ketiga adalah istri bukan istri Nabi, istri Abu Jahal dan Abu Lahab, dan tertulis dalam Al-Quran mereka adalah istri-istri yang durhaka. Bagaimana kita sebagai manusia biasa dengan membangun keluarga yang baik itu agak susah juga, Ustaz. Apakah kita juga menanggung dosa apabila ada keluarga yang tidak beriman atau kurang beriman? Siap. Bapak Ibu, sim kuring bae teu marosak wae sadayana. Upami Nabi Nuh alaihissalam sukses tidak mendidik anaknya Kan'an. Sukses tidak? Pak, cing yakin ngajawabnya teh sukses teh nya. Disebut sukses yeun teu, disebut henteu sieun sukses. Sok Bu, sukses teh? Banyak orang yang bilang tidak sukses. Padahal Bapak Ibu menikmati puncak gunung itu bukan ketika sampai di puncak gunungnya, melihat pemandangan yang luar biasa indah, tapi proses pendakiannya, ikhtiar dari mulai bawah sampai ke puncak gunung itu yang tidak akan pernah Bapak lupakan. Di urang mah Pak, ninggal sukses teh diukur ditinggal tina hasil. Tidak pernah melihat bagaimana ikhtiar dan prosesnya. Bapak Ibu, di urang sok aya paribasa. Budak teh moal lempeng kabehanana siga tangkal awi oge aya nu bengkokna. Sim kuring Pak ditara siga kitu hiji jamaah. Besar pan tangkal awi oge teu lempeng kabehanana. Sim kuring balik nanya, ari budak Ibu, budak tangkal awi lain. Lamun budak tangkal awi nya mangga sim kuring teh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sering kita melihat sesuatu dari hasilnya tidak, Pak, ada proses yang dikuatkan. Nabi Nuh alaihissalam mengantarkan soleh Kan'an itu sampai di ujung kematiannya. Nah, ari urang budak jag-jag kene, budak bisa diikhtiaran kene, budak bisa diusahakeun kene, jol muncul paribasa geus riweuh, geus capek, geus hese ditarik anak madinya we, rek cager-cager, rek henteu-henteu kompek deh teuing riweuh aing mah. Muncul bahas seperti itu. Tapi lihat Nabi Nuh alaihissalam sampai di ujung kehidupan Kan'an terus mengikhtiarkan agar Kan'an kemudian ikut bersama dengan Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana. Kan'an, ka dieu ngilu jeung bapa. Bisa cilaka maneh. Bapak Ibu, ternyata proses mengikhtiarkan anaknya soleh bukan tanpa batas, tapi sampai di ujung kehidupannya. Maka Nabi Nuh dipastikan sudah sukses mengantarkan anaknya menjadi soleh. Urusan ketidaksolehan anaknya di luar kendali Nabi Nuh alaihi salam. Sama dengan para nabi yang lain, menyolehkan istrinya sudah diikhtiarkan, Pak. Tapi juga jangan sampai jadi alasan. Nabi wae budak nate soleh, komodei budak. Justru Allah memberikan contoh sama kita itu agar kita paham betul bahwa ternyata urusan mensolehkan anak itu tidak terikat dengan ikatan Nabi, Pak. Bukan karena pada bapana bager, budaknya bakal bager, bukan itu saja. Tapi ternyata anak-anak kita soleh butuh dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tadi bilang, Rabbana inni askantu Gusti bantuan abdi. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat luar biasa. Maka ikhtiar kesolehannya
terus dimaksimalkan. Adapun hasilnya Allah yang mengaturnya. Seperti halnya dakwah Nabi Muhammad SAW dipastikan sukses luar biasa. Meskipun banyak orang yang menentangnya, bahkan ada orang yang ingin membunuhnya. Karena sukses, Pak, bukan dilihat dari hasil akhir, tapi proses yang diikhtiarkan. Gitu. Terakhir Ustaz, Mangga. masalah siasat di negeri ini tidak baik saja. Ustaz, Raja Jawa. Sah Raja Jawa, Ustaz. Udah tidak di mana. Baik Ustaz, Raja Jawa, anaknya mudah saja jadi wakil presiden, jadi gubernur, dan menantunya jadi wali kota dan sekarang gubernur dan lain seterusnya. Makanya sekarang dengan adanya keputusan MK, maka rakyat tidak menerimanya. Bagaimana itu menegakkan keadilan seperti itu? Waduh. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya seorang bupati dari Timika, Papua menyampaikan saran dan gagasannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 3 hal yang kemudian perlu kita kuatkan hari ini. Yang pertama, sadar. Yang kedua, kenal. Yang ketiga, kendali. Sadar itu kita harus menyadari betul siapa kita. Kalau kemudian kita sadar siapa kita dan apa tugas kita, maka kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita ikhtiarkan. Sadar betul kita punya keluarga, maka keluarga yang akan kita kuatkan hari ini, Bapak Ibu. Yang kedua, kenali siapa keluarga kita. Yang ketiga, kendalikan. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan jangan pernah ikut mengendalikan sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kontrol hari ini bukan Raja Jawa, tapi raja di hati kita. Perasaan kita, keinginan kita, pikiran kita, kita kendalikan. Kita kendalikan anak-anak kita untuk ikut bareng soleh sama kita. Bapak Ibu, bukan hanya hari ini tentang persoalan bangsa ini muncul. Bukan hanya hari ini kezaliman itu muncul. Sejak zaman para nabi sudah ada kezaliman itu. Karena itu hal yang alamiah, hal yang natural, dan sudah jadi fitrah untuk sebuah masyarakat. Pasti akan mendapatkan orang-orang yang baik dan tidak baik. Maka pada saat kita bertemu dengan orang yang tidak baik, apa yang bisa kita kendalikan hari ini? Para bapak kira-kira biasa mengendalikan peraturan ini dengan ikut demo? Kira-kira bapak mengendalikan diri dengan cara ikut demo atau datang ke pengajian? Iya, karena itu yang bisa bapak kendalikan hari ini. Kerma di luar rame, di luar panas, bapak ngeluan panas, di bedwit ente, mengaruhan ente, riut heueuh, abus ka IGD. Atasnya menekan kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Antarkan anak-anak kita baik, antarkan keluarga kita soleh. Urusan untuk mendemo mereka ada orang yang kompeten, yang pas. Biarkan mahasiswa, akademisi, orang-orang yang pintar, yang paham akan hal itu. Entong ngiluan demo barijeng teu apal, riweuh teu ngarti naon MK teh, naonnya ari MK teh, naon undang-undang teh, naon ari ieu teh. Maka kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Minimal Pak, kangge para bapak anu tos uzur, kang ibu tos sepuh, hiji, jangan terlampau sering melihat media sosial, karena tidak akan baik untuk kesehatan bapak ibu. Beki kesel, beki riut, ngarobah teu bisa, kapegung heueuh. You know kapegung? Kapegung teh, iya, jadi nanti jadi memegung begitu akhirnya tuh. Teu bisa kumaha gitu. Jangan terlampau sering media sosial dilihat dan dicermati. Kalau kemudian akan terbawa emosi-emosi kita. Yang kedua, perbanyak cari ilmu dan ketenangan. Bapak mau waktuna ayeuna milarian katengtreman. Kasawah, macul, kabalong, paraban lauk, mun aya balongna. Jalan-jalan di alun-alun, nyari cara matahari, beres Pak. Anu katilu, kuatkan dengan doa-doa terbaik Bapak.
Bapak kan mau bisa demonya dages kolot pagi. Takbir, takbir. Lompat, capek. Terus. Maka untuk para bapak yang sudah tidak mampu itu, kendalikan apa yang bisa bapak kendalikan. Minimal ngadoa. Mudah-mudahan kudoa para bapak anu saroleh, apapun yang kata manusia tidak mungkin, tapi kalau kata Allah mungkin, insya Allah bisa jadi mungkin. Minimal bapak ngadoa kalteh ke Gusti. Abi teh hoyong ngantirkeun generasi saroleh sadayana. Tapi kalau kemudian tempat ini, negara ini tidak mendukung kesolehan anak-anak kami, ya Allah, bantu kami untuk membereskannya, ya Allah. Engkau yang terbaik, Engkau yang mengatur segala-galanya. Maka maksimalkan doa terbaik sama Allah. Mudah-mudahan dengan doa-doa para bapak, Allah akan memudahkan negara ini akan menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu, 7:30, hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan. Hapunten nu kasuhun bahwa dili aya basa kirang marna. Upami Bapak Ibu ngarumaoskeun hoyong ngobrol sareng simkuring, tiasa ngalakukan WhatsApp, silakan kirim ke nomor di bawah ini. Ibu-ibu jawab, aya teh cenah da aya Ibu. Mudah-mudahan kapayun ditakdirkan ke Allah tiasa tepang, tiasa silaturahmi insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.